Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Kembali bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Berselawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum ya Rasulullah. Bapak Ibu jemaah salat subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang akan menyampaikan bincang kita pada pagi hari ini yaitu Ustaz Dr. Muhammad Rukib Jamali MA. Kepada Ustaz Dr. Ustaz. Ya Pak Imam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nashkurullah syukran katsiran bi qiraatil hamdalah ala hidayatihi wa taufiqihi alladzi nahnu na'isu biha. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma ya Allah, in kana rizqina fis sama' fa'anzilhu wa in kana fil ardi fa'akhrijhu wa in kana ba'idan fakharribhu wa in kana mu'asyaran fayassirhu wa in kana haraman fataqirhu. Ya Allah, seandainya rezeki kami di langit, tolonglah Engkau turunkan. Seandainya rezeki kami jauh terbenam di dalam bumi, tolonglah Engkau keluarkan. Seandainya rezeki kami itu sulit, tolong Engkau permudah. Seandainya rezeki kami itu jauh, tolong Engkau dekatkan. Seandainya rezeki kami itu kotor, tolonglah Engkau bersihkan. Itu doa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Baiklah Bapak Ibu kaum muslimin yang berbahagia, kajian kita pada hari ini tentang hakim binatang. Oh, Masya Allah, judulnya menantang betul. Hakim binatang. Sadis itu yang hakim binatang. Jadi kisah-kisah binatang itu banyak disebutkan dalam Al-Quran ya. Yang disebut dengan ulaika kal an'am. Ada mereka-mereka itu hakim itu yang seperti binatang. Kal an'am balhum adallu. Ada yang lebih sesat daripada binatang. Ulaika humul ghafilun. Itulah hakim-hakim yang lalai. Tapi yang kita maksud di sini bukan hakimnya, tapi oknum. Oknum hakim, bukan hakim keseluruhan. Banyak juga hakim-hakim yang baik yang rela berhenti dari jabatannya kalau terjadi atau dia harus melakukan hal-hal yang bertentangan dengan akidah agamanya. Nah, tapi yang disebut dengan hakim binatang ini memang di dalam Taurat dan Injil pun banyak disebutkan tentang binatang. Ada kisah domba dan serigala. Aku suruh engkau pergi ke sebagai serigala di tengah-tengah domba.
dengan menyamar seperti domba. Ada itu. Itulah yang hakim binatang itu. Bagaimana dalam hutan yang menjadi hakimnya itu harimau. Itu karena lompatannya jauh, taringnya panjang, kekuatan tenaganya melebihi yang lain, maka dialah yang menjadi hakim, dialah yang menjadi raja. Itu yang namanya eksekutif, pelaksana hukum dia. Sebagai yudikatif, pelaksanaan keadilan dia juga. Kemudian sebagai legislatif, pembuat aturan dia juga. Dia yang membuat, dia yang melaksanakan, dia yang mengawasi. Siapa itu? Harimau. Suatu kali dia lapar, dibikinnya aturan. Hei binatang hutan, sekarang kalian cium istanaku. Sudah dikencinginya, diberainya istananya itu, disuruhnya binatang hutan itu menciumi. Kesimpulannya harus disampaikan secara nyata, busuk atau harum. Dipanggil pertama itu adalah rusa. Rusa dipanggil. Hei rusa, bagaimana istanaku ini setelah kau mengadakan research? Research itu penelitian ya. Apa kesimpulanmu tentang istanaku setelah kau cium segalanya? Kata rusa atau kijang, kesimpulanku adalah busuk, banyak kencing di mana-mana. Waduh, kamu ini menghina penguasa hutan, menghina raja. Kalau begitu kau harus dihukum, ditangkap, dia hempaskan ke pohon kayu, lalu tubuhnya bercerai-berai, lalu dimakan. Kenyanglah si raja hutan. Yang sebagai hakim di dalam hutan. 2 hari kemudian dia lapar lagi. Dia panggillah babi. Babi, engkau adakan research, penelitian, bagaimana tentang kandangku ini? Babi itu, ini perumpamaan ya. Babi itu mengatakan, setelah ku teliti, dia belajar dari rusa yang menyatakan busuk, dia dianggap menghina. Maka kebalikannya dia katakan harum oleh babi ini. Bagaimana pendapatmu setelah mengadakan research di sekitar istana saya? Kesimpulan saya, istana Tuhan ini di mana-mana harum seharum-harumnya. Kamu berbohong ya? Orang yang berbohong harus dihukum. Dihempaskan lagi ke pohon kayu. Letak-letak badannya bercerai-berai, laginya dimakan. Begitulah kalau hakim binatang itu. Kalau yang menyatakan yang tidak sebenarnya, dia dihukum karena dia berbohong. Kalau dia mengatakan sebenarnya, dituduh menghina pemerintahan yang sah. Bagaimana lah ini? Mengatakan harum salah, mengatakan busuk salah juga. Yang ketiga barulah dipanggil kancil. Coba kau teliti sekalian ini. Research. Kesimpulannya halal, bukan harum atau busuk. Kancil ini belajar dia dari kejadian sebelumnya. Kalau mengatakan busuk nanti menghina, dikatakan harum berdusta. Bagaimana ini ya? Jadi caranya dia ulur-ulur waktu. Seharusnya 1 jam selesai, ini 2 jam belum selesai. Bagaimana kancil? Kesimpulannya, tunggu tuanku hakim, aku akan mengambilkan keputusan. Tunggu. Selagi dia menunggu, diulur lagi waktunya, tunggu sedikit lagi. Dia ulur waktu itu, mengantuklah harimau tadi. Dia sedang mengantuk, dimasukkannya kotoran itu,
dalam mulut harimau sampai terbesit-besit terbentuk-bentuk harimau itu, waktu itulah dia melarikan diri. Apa katanya? Inilah balasan dari raja dan hakim yang zalim. Kotorannya sendiri harus dimasukkan ke mulutnya, lalu dia berangkat tak balik lagi. Nah, itulah perumpamaan ya. Perumpamaan yang banyak di dalam kitab suci itu, yang di luar itu banyak di dalam falsafah, banyak sekali. Itu tujuannya apa? Memudahkan kita memahaminya secara ringan, sekaligus kalau waktu saya remaja dulu dapat hiburan, senang, tersenyum mendengarkannya. Kenapa? Perumpamaan seperti itu sangat mencekam sekali. Nah, jadi tadi saya sebutkan dalam surat Al-A'raf ayat 179, ulaika kal